bukan di India, tapi ini di Jakarta Barat, tepatnya ada di Kalideres Foodies. Ini adalah Murugan Temple. Jadi ini itu adalah buat dewa Murugan, tapi ada juga dewa-dewa lainnya. Dan kalian tahu, ini adalah temple tertinggi di Asia Tenggara, ada di Jakarta, Indonesia Foodies. Lihat, bagus banget ya. Warna yang cantik, estetik, dan eksotik jadi satu. Ini sih bukan hanya sebagai wisata religi, tapi juga bisa jadi wisata budaya Foodies. Cakep banget ya. Boleh curia, boleh kanggina, hanya hoki, meri jajana, Foodies, siapa nih cita-citanya pengen kayak Kajol dan Shahrukh Khan? Tinggal siapin outfit ter-India kalian and lanjut itu ke Murugan Temple ini. Arsitektur khas India banget dengan percampuran ornamen Hindu, Bali, dan Jawa Foodies. Tempat ibadah ini dibuka untuk umum ya, jadi diizinkan untuk bikin konten sambil mempelajari budaya Hindu India. Tapi harus tetap sopan ya Foodies. Di sepanjang jalan, persis di depan kuil Murugan ini, Foodies bakalan disambut dengan beragam jajanan. Nah, salah satunya adalah es doger gerobakan milik Kang Dadang ini. Selain mangkal di depan kuil Murugan, es doger ini biasa berpindah ke pasar Persakih dan juga SD sebelah. Wih, ini udah jadi nih bang. Siap. Foodies, es dogernya udah jadi nih. Lengkap banget ya kan, dan porsinya juga mantap banget. Tapi kayaknya kalau misalnya makan es doger doang, cuman menghilangkan haus, laparnya belum nih. Nah, kita cari nih tandeman buat es doger ini. Judulnya wisata ala India, tapi kulinerannya tetap asli Indonesia. Siapa sih yang tahan sama godaan es serut ditemani sama kuliner dari Cirebon ini, Foodies? Mau dong. Foodies, nyeler nggak Foodies? Panas-panas dikasih es doger, cakep. Emang waktunya makan es doger, karena panas banget. Makan Foodies, bismillah. Wah, ternyata perpaduan kelapa, es, dan lain sebagainya. Jadi ada rasa kelapanya gitu loh pas kita makan. Dan dia serutan esnya tuh halus banget. Jadi pas kita makan tuh langsung lumer gitu aja. Wah, dia dikasih tapenya juga banyak ya. Jadi potongannya gede-gede banget. Jadi kita kalau misalnya kayak nyuap satu kali masih ada yang lain, nyuap lagi masih ada gitu loh. Nih, please. Makan. Tapenya juga enak, kematangannya pas. Jadi dia tuh proses fermentasinya nggak terlalu lama, jadi nggak ada rasa asam dari tapenya. Jadi lebih ke manis. Terus teksturnya juga enak banget. Dia apa ya? Kayak lembutnya tuh pas gitu loh. Enak-enak. Kunci lazisnya es doger juga nggak lepas dari tape dan ketan. Menambah cita rasa asam manis, jadi kayak makin segar banget pas masuk tenggorokan. Habis dikasih yang adem-adem langsung nih dikasih yang otentik khas Cirebon Foodies. Jangan lupa pakai nasi, dan ternyata nih porsinya juga banyak banget ya. Tuh. Wow. Foodies, surprisingly rasanya mantep banget. Walaupun terlihat dia tuh kayak bener-bener berat banget ya, karena isinya tuh rempah semua, tapi pas diseruput di kuahnya, dia tuh pas. Jadi nggak begitu berat-berat banget. Jadi bikin kita tuh makannya enak gitu loh. Nggak tiku di mulut. Jadi kayak bener-bener seenak itu. Foodies, meski jualannya tendaan ya, empal gentong ini tuh beneran Cirebon banget loh. Penjualnya juga asli Cirebon dan benar-benar dimasak di dalam gentong. Wih, no play nih. Oh, enak. Mantep. Dagingnya empuk banget. Terus
Udah kayak gitu dipaduin sama kuahnya makin mantap banget rasanya. Aduh, sampai belepotan kayak ngomongnya ya kan, saking enaknya. Terus nih, yang agak salpok tadi, dia tuh ada aroma khas dari si kuahnya ini. Nggak tahu dari mana, apa mungkin karena proses pembuatannya itu dia si kuahnya itu ditaruh di gentong. Real, gentong tanah. Jadi bikin aromanya itu lebih otentik gitu loh. Proses masak empal pakai gentong ini tuh emang juara banget sih. Dagingnya jadi lebih empuk and bumbunya tuh ngeresep sempurna. Karena gerabah bisa menahan panas lebih lama. Nah, jadi Foodies nih, buat kalian yang pengen nyobain empal gentong khas Cirebon yang ada di daerah Jakarta Barat, iya bener. Kalideres, iya bener, ya kan? Kalian bisa scan QR code yang ada di layar. Tinggal scan, langsung muncul semua informasinya. Jangan lupa, warung satu ini sih definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, foodies, foodies. Aku lagi di daerah Cilandak. Wah, ini deket KKO Cilandak ya. Tunggu, pisang pada digantung-gantung, pisangnya siapa nih? Jualan pisang apa jual gorengan nih? Gede-gede banget pisangnya, foodies. Coba deh, sini deh. Halo ibu-ibu. Mau foto? 10.000 satunya. Mau foto? Ayo foto-foto. Ayo foto. Waduh, Bang Empin baru datang udah disamperin face aja nih. Tapi kayaknya yang diburu bukan cuma Bang Empin deh ya. Pisang gorengnya juga ikut jadi rebutan, Foodies. Jangan lupa nanti di tag. Oke. Yang udah foto nanti makan bareng sama kita. Aku pesen dulu ya. Ini dia Foodies pisang goreng tanduk. Lari sebiji, 2 biji, mana main. Sehari tuh mereka bisa ngabisin sampai 5 tandan Foodies. Nah, wadidaw gitu. Belum lagi pilihan toppingnya tuh bikin mata kalap. Ada 8 varian rasa mulai dari coklat, keju, matcha, tiramisu, sampai choco crunchy. Tinggal pilih sesuka hati deh tuh. Eits, senang aja Foodies. Walau toppingnya sedar-der-dor itu harganya start from 15.000 aja. Dari sini Foodies udah kecium wangi pisang goreng sama nangkanya. Pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak ya. Di sini best sellernya apa? Misalnya ada coklat keju gula aren. Kalau untuk nangka, gula aren sih Kak. Gula aren. Ya wes, pokoknya siapin yang terbaik, yang paling nikmat. Biar aku cobain, biar Foodies bisa rasain juga. Mbak, terima kasih. Kita cobain pisang nangka greget. Let's go. Foodies, ibu-ibu. Ini pesan apa aja, pisang semua? Oh, mix sama nangka ya? Suka kasih nih tapi? Berapa kali seminggu? Pokoknya 3 kali. Itu memang doyan ya? Oh gitu bisa. Oh, jalur order nih orang dalam. Nah, kalau disukain sama ibu-ibu seburtol ini nih Foodies, biasanya sih nggak pernah zong ya secara rasa. Bang Empin pesan pisang goreng mix nih ngomong-ngomong, size-nya large biar puas makannya. Mantap Bang! Oke Foodies, aku pesan ini deh pisang pakai green tea, saus coklat, lihat si kejunya. Aduh, banyak banget. Ini definisi makan keju pakai pisang. Banyak banget. Pas banget lagi makan dan hujan, ditemenin di pisang goreng hangat-hangat. Yuk, langsung yuk! Pemilihan pakai pisang tanduk emang tepat ya. Dia nggak begitu manis, tapi teksturnya legit banget. Lihat nih, kejunya nih. Tuh, ya ampun. Ini yang coklat nih. Coklat, kasih keju. Wow.
Coklatnya manis, agak pahit, jadi balance banget pas dimakan. Wow, terus pisangnya crispy deh bagian adonannya. Nikmat foodies. Tuh. Ini dia nih alasannya kenapa cuma pakai pisang tanduk yang dagingnya padat dan ukurannya tuh gede po. Karena pas digoreng pakai tepung, luarnya crispy, dalamnya tetap lembut and legit. Lihat ibu-ibu makannya semangat banget, Bu. Itu apa? Bagi dong. Boleh nggak? Boleh nggak suapin? Boleh suapin. Boleh, ini original ya. Coba. Ini memang lebih nikmat karena ada rasa keibuannya. Yes, tanggung banget kalau kesini nggak coba nangka gorengnya nih foodies. Di sini only pakai nangka Jawa ya, soalnya daging bolnya tuh lebih tebal, seratnya rapat dan aromanya lebih harum. Makanya pas digoreng pakai tepung, teksturnya tetap padat and nggak gampang hancur foodies. Wah, nangkanya enak ya. Dia pemilihan nangkanya bagus, manis, tergabung sama tepungnya, dikasih gula aren, bubuk begini. Apalagi makan nangka pakai coklat begini, lihat. Toy coating bagus sekali, melimpah. Oh, the best ya coklat. Dan dia pakai nangkanya yang dagingnya tebel ya. Jadi tuh legit, tebel, manis. Jadi dalam tiap sopon tuh puas banget. Ini aku yakin yang pecinta nangka ini, nangka lopas, happy dah. Nah, heran sih kalau nangka gorengnya tuh laris manis banget. Sehari aja bisa ngabisin sampai 10 kilo nangka. Wadidaw, cus buat kamu nih para foodies pecinta nangka. Wajib merapat deh, karena ini rasanya lazis. Pesan menu-menu yang udah aku makan hari ini ya, nangkanya, pisangnya, buat info lengkap dan detailnya, langsung kan yang ada di layar ya foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak ecehan. Wah, mantap, lanjut Bu. Wuhu. Foodies, kalau lewat alun-alun kota Tangerang, hati-hati deh terhipnotis sama aroma harum kuah kaldu dan bumbu tumisan dari gerobak Cilok Guang era 8778. Aroma kaldunya tuh seciamik itu sih karena berasal dari rebusan tulangan dengkul ayam foodies. Rempahnya pol, gurihnya pol, bes, seruput tebel banget nih. Desi aja udah nggak tahan tuh dia. Gaskin ah. Nih, tuh. Kalau misalnya foodies nanya nih, kenapa kok itu kayak ada goreng-gorengnya dikit? Emang ini digoreng. Jadi ini sebelum dicemplungin ke kuah foodies, kita digoreng dulu supaya ada sensasi krenyes-krenyesnya gitu. Weh, mantep, Bok. Coba ya foodies ya. Enak banget foodies. Jadi kenyal ciloknya. Terus luarannya tuh kayak ada lapisan yang misah karena digoreng. Jadi kayak rasanya tuh ternyata enak ya ketika digoreng dulu habis itu dikuah. Senikmat itu foodies. Bahkan ya karena emang jadi primadona di Cilok Guang 8778, sekali jual bisa habis 25 kg adonan cilok loh foodies. Ayo foodies jangan salfok sama minyak kaldunya ya. Maklum dalam sehari itu bisa ngabisin sampai 50 kilo tulangan ayam. Kebayangkan minyak kaldunya tuh kayak mana? Ini kelihatannya kayak berminyak ya foodies ya, tapi beneran di lek-lekan itu nggak lengket. Di lek-lekan tuh di tenggorokan foodies. Rasanya tuh ya langsung melaju dengan sempurna. Aduh, seger banget foodies. Sekarang apalagi udah ditambah jeruk ya, wih tambah mantep. Ada rasa, jadinya udah gurih, asin, seger karena tambahan jeruk.
Yuhu, jeruk dan sambal goang yang pedas tuh emang ngasih rasa meriah banget ya foodies. Selain cilok dan kuahnya yang jadi kunci dari segala kuncian rasa, sayap ayam dan cekere ini juga lazis. Direbus selama 30 menit, bikin sayap dan cekere tuh empuk benar. Ini tuh ya juga selain pakai ceker, pakai ada sayapnya juga nih foodies. Terus ini tuh ya kalau aku boleh jujur, ini tuh dagingnya beneran empuk. Kayaknya nih direbusnya juga cukup memakan waktu lama. Makanya tuh hasilnya empuk banget foodies. Solusi nih buat foodies yang nggak pengen makan berkuah, Cilok 8778 nyediain lumpia basah. Lumpia basah di sini tuh emang nggak bisa di wrap dengan rapi dan sempurna ya, saking isiannya tuh banyak banget. Ada telur, ada toge, kue tiaw dan juga bengkuang yang dibumbuin pakai kecap dan gula aren. Wah, rame nih isinya, ya kan? Kita cobain ya foodies ya. Wah, ini togenya dia masih keringis-keringis foodies. Terus ditambahi bengkuangnya juga keringis-keringis juga. Jadi isinya lembut kue tiaunya, kenyal-kenyal, tapi ada keringis-keringisnya sensasinya. Itu yang bikin pengen nambah terus foodies. Dan ini rasanya menurut aku dia tuh dominan manis. Jadi kayaknya dia pakai kecap, terus dia juga pakai nih gula aren sama pakai sagu. Jadi makanya dia ada tekstur kayak gini tuh, kental gitu. Yap, fungsi gula aren dan sagu sebenarnya tuh biar isiannya lengket ke kulit lumpianya foodies. Bahkan ya kulit lumpianya tuh homemade loh. Rasanya nggak bakalan ada di tukang lumpia lain. By the way, semua menunya ini enak-enak foodies. Padahal harganya tau gak? Mulai dari 10.000 aja loh per porsi. Receh banget kan? Samperin kali ya foodies. Ini rasanya mantep loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Dadah, makan dulu, lanjut makan dulu. Kimchi dibikin pizza. Jadi kan ini kan vitaminnya banyak banget kan, fermentasi sayuran. Tuh, ini buat anak kecil nih, sayurannya banyak nih. Foodies, ya ilallah. Saya mau ke Korea foodies, ya Allah lihat udah bling-bling banget ini. Ngangkut lagi. OKB, orang Korea baru. Saya akan melepaskan kemiskinan ini. Kan bergelimpangan harta, kekayaan, emas-emasan, bergelantungan di hutan. Kan macan kan ada di hutan. Kita mau ke Korea. Untuk itu kita latihan dulu ya makan makanan Korea ya. Annyeonghaseyo. Selamat datang. Kok bahasa Indonesia sih Mbak? Bisanya annyeonghaseyo. Saya mau ke Korea Mbak, saya mau makan makanan Korea nih biar saya adaptasi biar lidah saya di sana kagak kaget makan makanan Korea. Mbak, saya mau ke Korea Mbak, Mbak udah pernah ke Korea belum? Belum. Ya Allah, masa kerja di restoran Korea ke Korea dong. Ini makanan kita autentik Korea, Kak. Oh ini autentik Korea. Kita ada di kimchi bulgogi sama gamjajeon. Kimchi bulgogi. Yuhu, ini nih mukbang corner jagonya kuliner street food house Korea di Blok M, Jakarta Selatan. Katanya sih salah satu ownernya ada turunan Korea gitu, makanya setiap pembelian menu bakal dapat free kimchi. Wih, asik nih foodies. Pilihan menunya banyak loh, mulai dari Korean loaded fries, kimchi beef ball, ramyeon, dan yang spesial ada pancake Korea tipis yang mirip pizza. Sabi juga nih disebut pizza Korea lah ya. Varian paling favoritnya ada bulgogi kimchi jeon dan gamjeon yang sabi banget di-sharing buat 3-4 orang nih foodies. For info, gamjeon itu dibuat dari adonan parutan kentang tipis yang dicampur sari pati kentang dan dipipihkan membentuk lingkaran. Kemudian toppingnya diberi sentuhan keju lele itu. Lazis. Foodies, kita cobain ini gamjajon. Tuh.
Ini tuh kayak familiar gitu. Familiar, kayak saya suka pernah bikin ini di rumah. Tahu nggak? Mie instan yang dicampur sama telur. Pizza mie. Pizza dari mie instan tuh. Mirip sekilas tuh ya. Ini gurih-gurih manis. Ada manisnya, ada gurihnya tuh. Keju mozzarellanya. Terus juga dia tuh nggak terlalu garing. Terus makannya pas banget, enak banget. Mirip ayam pleng-pleng terigu ya. Tuh, warnanya putih. Udah sekarang kita cobain ini, pakai kimchi. Kita cobain pakai kimchinya, yes. Enak banget Budis. Tadi udah berasa, tadi aja original aja, gurih sama asinnya, manisnya dikit aja berasa. Ditambah ini nih, asinan sawi, ini kimchi ya, tuh. Seger, jadi seger, ditambah kimchi jadi seger-seger, pedes, asam-asam. Tapi asamnya bukan asam kecut, asam yang seger gitu. Enak keras-keras juga. Kalau foodies pengen versi yang lebih manis, bisa pesen varian Sweet Gum Jejeon. Ini yang pakai tambahan coklat di atasnya gitu foodies. Harganya sama aja kok dengan gum jejeonnya ya. Nah buat kamu yang kepo harganya, cus scan QR code yang ada di layar. Lanjut, kita ke menu favorit lainnya, bulgogi kimchi jeon. Paduan kimchi dan juga kentang yang dipipihkan dengan topping keju dan irisan daging sapi khas Korea telah dimarinasi di foodies dengan campuran kecap, wijen, bawang putih, dan circle perbumbuan lainnya. Wih, makanya mantep banget nih. Ini beda sama yang tadi. Yang tadi kan empleng-emplengnya putih, kayak empleng-empleng terigu. Ini empleng-emplengnya merah, nah. Tuh. Kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kimchi tapi nggak terlalu asam ya. Karena udah dicampur sama keju, sama adonan bumbu-bumbunya. Pintar banget ya. Ini anunya ya bikin begini ya, kayak kreativitasnya tuh. Jadi kimchi dibikin pizza. Jadi kan ini kan vitaminnya banyak banget kan, fermentasi sayuran. Tuh, ini buat anak kecil nih, sayurannya banyak nih. Nih, dagingnya ya. Manis. Kayak yakiniku. Manis, yakiniku kamu yakin nggak? Aku sih yakin. Orang tua kita yakin nggak ya? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya beda. Tadi aja original aja udah enak banget, kimchi dicampur mozzarella sama daging. Ditambahin lagi sama kimchi yang fresh yang masih segar. Itu asam segar, ada keras-kerasnya, ini udah lembut, lumer, nyampur-nyampur di lidah, enak banget. Rasanya tuh raw banget. Masih soyo. Udah bisa banget ini mah, kalau udah ini udah bisa banget ini makan makanan Korea, udah latihan, udah adaptasi. Yuhu, buat kamu yang mau cobain street food Korea tanpa perlu ke Korea Kempo Citra, cus langsung aja mampir ya foodies. Tempat ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Alamatnya nih di Blok M nih, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.
Gini nih foodies, kalau mampir ke warung nasi Hajah Amih yang ada di Cikarang pas jam makan siang, siap-siap ngewor lah pakai diskon akhir tahun. Sajiannya khas Sundaan kayak karedok, sayur oyong, jengkeles jengkol, tapi yang sering diburu itu olahan pecak karena harganya bereceh bingo. Seporsi olahan pecak plus nasi udah dapat free lalapan dan juga sambal dadak only Rp30.000 coba. Wah, udah kayak buy one get tuh ya nggak sih nih? Menang banyak kita foodies. Sekarang kita langsung cobain yuk makan pecak ayam kampungnya. Wah, bismillah. Ayam goreng kampung yang gurih, kemudian rasa ayamnya juga yang wangi, rempahnya juga berasa banget ditambah dengan ini foodies yang tadi aku bilangin. Kuah pecak yang pedas dan juga segar. Tuh. Wih. Makan ayam pecak yang seger gini ya, udah gitu gurih dan masih panas, ini juara banget sih. Wih, ayam kampungnya emang super lembut berkat diungkep sejaman tuh foodies. Makan jadi no effort deh, nagih. Foodies, selain tadi pecak ayam kampung yang juara banget, di sini juga ada yang menarik, jarang-jarang kan ada pecak belut. Nah, Ukuran belut di sini tuh benar-benar panjang kali lebar. Kayaknya hidup makmur di sekitaran sawah Cikarang dan Karawang kali ya. wah. Speechless. Ini si belutnya tuh garing banget, udah gitu dagingnya lembut, wangi, nggak bau amis sama sekali. Buat foodies yang belum pernah nyobain belut, wajib cobain belut ini karena nggak ada bau belut sama sekali, nggak ada lendir-lendirnya. Udah nikmat, sehat, proteinnya tinggi. Enak banget tuh. Ini nih kuncian Lazis Ulala Bambangnya mengolah si belut. Belutnya tuh benar-benar dicuci bersih pakai air garam dan juga perasan jeruk nipis sebelum digoreng. Makanya itu crispy plus no amis-amis club loh foodies. Foodies yang mau cobain bisa datang dari jam 7 pagi ya sampai jam 4 sore. Tapi biasanya jam 2 siang mau udah pada habis nih. So jangan sampai kesorean ya kalau datang ke sini, oke? Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Nggak ada amis sama sekali. Terus dia kenyal, terus kayak karet gitu ya, agak susah dikunyahnya, tapi dia nggak keras gitu, tapi kenyal. Foodies makan sashimi gak harus di resto mewah. Nih sashiminya langsung diolah di pinggir pantai. Wow, seru nih foodies. Bukan di Jepang, tapi di Secret Sashimi Beach, salah satu tempat makan seafood mentah di area Wong Amat Beach, Pattaya, Thailand. Menu andalannya di sini bukan ikan, tapi sashimi cumi-cumi. Yap, sashimi itu nggak harus ikan ya foodies, tapi segala jenis seafood yang disajikan mentah. Seafoodnya tuh hasil tangkapan nelayan lokal di Teluk Thailand foodies, jadi udah pasti segar. Cuminya nggak disimpan di freezer, tapi di display langsung di wadah pakai air laut. Tinggal dipilih, mau cumi jenis apa nih, dan juga ukurannya yang seberapa. Foodies, mari kita cobain cumi mentah di Pattaya. Wah, ini banyak banget foodies ya. Nih.
Wah, ini bagus banget nih foodies ya. Tuh, ini jenisnya tiger squid. Mực hóm nương. Thorai cup. Samroy cup. Oh, Samroy cup. Your name? Not. No. Swai mak no. Cumi ukuran sedang yang dipilih Kiki ini nih harganya 300 baht atau sekitar Rp150.000. Ukurannya ada macam-macam kok foodies, jadi kalau mau pilih yang agak kecilan juga ada. Harga mulai dari 50 baht atau sekitar Rp25.000 aja. Wah, foodies tadi aku telat videonya karena pas ketika dia gunting itu langsung berubah warna putih, berarti dia mati. Ini aku perdana banget makan seafood mentah langsung dari pantainya. Lanjut, jeruan cuminya dibuang terus dicuci sampai bersih. Yes. Oh ya foodies, dan ini nggak pakai bumbu macam-macam ya. Sashimi cumi siap disajikan. Nggak ada amis sama sekali. Terus dia kenyal, terus kayak karet gitu ya. Agak susah dikunyahnya, tapi dia nggak keras gitu, tapi kenyal. Beneran nggak ada amis sama sekali foodies. Sambal ala Thai ini juga wajib dicobain. Terbuat dari campuran cabai, jeruk, dan kecap ikan. Harusnya sih ini rasanya asam manis ya foodies ya. Tapi kita cobain dulu sama-sama seperti apakah rasanya. Aku udah mulai enjoy. Cabainya berasa dan ini udah dicampur sama jeruk lemon juga. Jadi sambal khas Thailandnya ini berasa banget. Lumayan. Pedas juga. Wow. Rasanya jadi rame ya foodies, pedas, asam, asin, dan segar dalam satu gigitan. By the way, kalau foodies suka challenge nih, bisa lo cobain makan mata cuminya. Yes, mata cumi ini salah satu bagian yang jadi incaran pelanggan karena katanya sih punya tekstur yang unik tuh. Ini kayaknya kita bikin kayak ala-ala somtam juga bisa nih foodies ternyata nih. Tuh. Wah, jadilah aduk semuanya ini ya foodies ya. Nah, dan sekarang ini aku mau cobain si matanya. Bismillah. Masih hidup. Dan cairan dari matanya langsung pecah ke mulut. Terus ada kasih makan mata. Oh, ya, sama aja sih rasanya. Memang dia ini agak-agak, karena mungkin banyak nih ya, maksudnya ada organ-organ lainnya tuh di dalam mata itu kan. Jadi ada yang keras nih, organ nempel di gigi. Seru kan foodies? Makan sashimi langsung dari sumbernya. Apalagi sambil kena angin cepoi-cepoi. Makan berasa makin nikmat deh. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Waktunya kita jajan lagi kali ya. Asik. Kalau di Jakarta sempat viral mochi raksasa, di sini juga ada loh foodies namanya mochi fruit cream cheese lava. Isian utamanya sih krim keju, tapi ada bahan pendukung lainnya seperti biskuit, coklat, dan blueberry. Nah, biar ada seger-segernya, bisa pakai aneka buah nih seperti strawberry, pisang, blueberry, kiwi, melon, dan juga anggur. Wah, rame nih foodies. Wow, foodies. Biasanya kalau kita makan mochi itu kan langsung caplok aja ya, tapi kalau ini harus pakai garpu karena memang ukurannya ini gede banget. Tuh, ini udah bukan bulat lagi. Ini udah mengikuti si tempatnya nih ya. Tuh, begini nih foodies tuh, pas banget sama kotak makan. Dari luar sih kelihatan kayak mochi biasa ya, tapi pas dibelah, wow, cream cheese dan isiannya itu meleleh foodies. Nah, asamnya sedikit, anggurnya ada manisnya. Dan ini bagian biskotnya juga manis. Ini si krimnya nih, cuman ini krim apa ya? Coba. Ini cream cheese yang original. Tadi kan dapatnya cream cheese-nya itu 3 ya, dan ada yang macam-macam juga.
Harga mochi segede ini 129 baht atau sekitar 60 ribuan. Aslinya sih bisa dimakan rame-rame gitu foodies, tapi kalau mau ditagih sendiri juga sah-sah aja sih. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Luar biasa, digigit langsung menyatu ke mulut. Foodies, di Jatinegara Jakarta Timur ada dimsum yang ukurannya lebih gede dari dimsum biasanya loh. Iya. Plus dijamin gak bikin kantong kering karena 4 dimsum gede-gede kayak begini cuma 12.000 aja. Alias nih, satunya cuma 3 ribuan tuh foodies. Wah, kalau nggak nyoba mah rugi nih. Nggak cuma ukurannya yang gede, variannya juga banyak banget foodies. Nah, yang nyolong perhatian ini ya si dimsum BTS sih. Dikasih nama gitu karena warnanya ungu kayak fansnya BTS tuh foodies. Luar biasa, digigit langsung menyatu ke mulut. Ini harusnya nggak kalah enak ya. Oh, lihat. Walaupun udah kita bakar, ungu-ungunya masih ada ya, lucu banget. Kalau mau lebih gurih, cobain deh varian mentai yang di torch. Wih, aromanya guys, atau bikin perut keroncongan nih foodies. Foodies, kalau kalian suka pedas, cobain ini. Di awal tuh mau ngasih efek yang kayak meledak di mulut gitu loh. Aku aja langsung keringetan. Tapi enak, pedasnya pedas seger gitu. Foodies, ini semua tuh homemade loh. Dimsumnya dibikin sendiri dari campuran daging ayam file sama tepung tapioka. Bukan yang asal giling doang loh ya, tapi diracik biar lembut dan kemudian tetap berasa itu dagingnya. Sos mentainya pun diracik sendiri foodies, dibikin dari mayo, sos pedas, dan tobiko. Gurih, creamy, tapi gak enak. Pas banget deh buat nemenin dimsum yang baru diangkat dari kukusan. Yummy. Nah, kalau yang ini nih, kantong semar foodies. Disebut kantong semar soalnya diikat kayak kantong gitu foodies. Dengan isian telur puyuh lembut yang ngumpet di dalam adonan dimsumnya. Wah, mirip-mirip ekado gitu ya. Tapi versi homemade dan lebih receh friendly nih harganya. Nah, buat kamu pecinta pedas nampol, tenang aja. Makin asik nih soalnya ada chili oil yang siap bikin ketagihan. Wah, mantap. Foodies dengan harga mulai dari 3 ribuan tapi udah bisa kenyang nikmat, ya gimana nggak ketagihan kalau kayak begini ceritanya em? Makanya buruan mampir yups ke Dimsum Ngayak yang bukanya dari jam 4 sore. Jadi cocok meal nih buat yang balik sekolah atau balik kerja, mampir dulu lah biar good mood. Andres aja dicobain, masa Foodies enggak? Gaskan lah, yuk jajan yuk. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan.